Tidak pernah, Baginda. Hamba hanya menggunakan akal hamba. Akalmu tidak akan menyelamatkan kepalamu kali ini. Saya membawa tawaran untuk wanita Agung Nafisa. Saya punya cukup tawaran. Pergi sana. Tidak seperti yang satu ini. Seorang pria dengan kekuatan luar biasa. Dia pemalu, tapi kuat. Sangat kuat. Kuat untuk membawaku, untuk membuktikan nilainya. Malam ini, di aula istana, dia akan ada di sana. Lihatlah betapa indahnya malam ini. Wanita itu, dia pasti akan terpesona oleh kebijaksanaan Anda. Cukup omong kosongmu, Abu Nawas. Aku muak dengan sandiwara ini. Apakah ini dia? Dia terlihat biasa saja. Dia adalah pria dengan kekuatan tersembunyi. Lihat! Akhirnya, seorang pria dengan kekuatan sejati. Kau milikku sekarang. Dia benar-benar percaya ceritanya. Turunkan dia! Jelaskan penghinaan ini sekarang. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Di bawah naungan Khilafah Abbasiyah, Baghdad kala itu membentang sebagai mercusuar peradaban, pusat ilmu pengetahuan dan detak jantung dunia Islam. Namun, di balik kemegahan arsitektur yang menjulang dan gemuruh diskusi para ulama serta cendekiawan, tersimpan labiri intrik kekuasaan, kebijaksanaan, dan kadang kejenakaan yang tak terduga. Harun ar-Rasyid, khalifah yang memimpin dengan tangan besi, namun juga dikenal dengan kecerdasannya yang seringkali dibalut keisengan, adalah poros dari segala dinamika tersebut. Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang membawa kekhilafahan pada puncak kejayaan, namun jarang sekali menyoroti sisi personalnya yang kerap kali bermain-main dengan batas-batas etika dan kekuasaan, sebuah realitas yang mungkin luput dari pandangan sejarawan, namun dirasakan langsung oleh mereka yang berada di lingkaran terdekatnya. Adalah sebuah siang yang terik di Istana Dar as-Salam, tempat keputusan besar dan bisikan-bisikan kecil berkelindan. Harun ar-Rasyid yang tengah bersantai di taman istana, matanya tak sengaja tertumbuk pada sesosok perempuan yang baru saja berlalu di kejauhan. Parasnya jelita, langkahnya anggun, dan di wajahnya terpancar aura ketenangan yang menawan. Tanpa perlu bertanya panjang, sang khalifah mengetahui bahwa wanita itu adalah istri dari Abu Nawas, penyair cerdik yang seringkali menjadi teman diskusi sekaligus korban candaan sang raja. Sebuah ide iseng yang mungkin bagi orang biasa adalah pelanggaran berat, namun bagi seorang penguasa absolut hanyalah sebuah kelikil kecil di jalan kekuasaannya, mulai bersemi di benaknya. Panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja dengan senyum samar yang sulit diartikan kepada seorang pengawalnya. Tidak lama berselang, Abu Nawas hadir dengan busana sederhana namun sorot mata yang tajam, penuh dengan kebijaksanaan yang seringkali ia sembunyikan di balik tingkah lakunya yang kocak. Ia adalah cerminan paradoks di antara kefanaan dunia dan keabadian nilai-nilai Islam. Seorang yang hidup dalam kemewahan istana, namun jiwanya seringkali bergelut dengan hakikat kebenaran. "Wahai Abu Nawas," sapa Baginda Raja, nadanya dibuat serius, namun kilat matanya memancarkan gelak tawa yang tertahan. "Aku melihat istrimu tadi, sungguh elok parasnya. Aku berhasrat untuk menjadikannya salah satu dari istri-istriku." Suara Baginda Raja menggelegar, namun bukan gema yang memenuhi rongga dada Abu Nawas, melainkan sebuah palu godam yang menghantam jantungnya.
Dunia seolah berhenti berputar, udara di sekelilingnya menipis, setiap detiknya terasa seperti berabad-abad. Seketika, Abu Nawas merasakan dingin merambat dari ujung kakinya hingga ubun-ubun. Apakah ketaatan kepada penguasa haruslah mutlak, bahkan ketika perintah itu melanggar hak-hak asasi yang dijamin oleh syariat, seperti hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga? Ia merenungkan kisah-kisah para sahabat Nabi, bagaimana mereka menghadapi ujian dan cobaan. Namun jarang sekali ada kisah di mana seorang pemimpin meminta istri dari bawahannya. Ini adalah ujian yang sangat pribadi, sangat menyayat hati. Abu Nawas yang selalu menemukan akal dan solusi untuk setiap masalah, kini merasa buntu. Kegundahan itu melilitnya, menyesakkan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia harus menemukan cara, bukan hanya untuk menyelamatkan istrinya, melainkan juga untuk menegakkan sebuah prinsip bahwa kekuasaan, seabsolut apapun, tidak boleh melampaui batas-batas kemanusiaan dan syariat ilahi. Ini bukan hanya tentang Abu Nawas dan istrinya, ini tentang keadilan, tentang integritas, dan tentang bagaimana seorang Muslim menghadapi tirani yang berbalut kejenakaan. Malam itu, Baghdad yang megah menjadi saksi bisu atas kegalauan Abu Nawas, seorang penyair cerdik yang kini dihadapkan pada teka-teki terberat dalam hidupnya. Dalam kesendirian malam yang membalut, di antara temaram pelita yang menari di sudut bilik kecilnya, Abu Nawas tenggelam dalam samudera pikiran. Gelombang kegelisahan menghantam batinnya, memunculkan riak tanya yang tak berkesudahan. Permintaan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk berburu di hutan larangan, sebuah titah yang secara tersirat mengabaikan kehormatan rumah tangganya, telah memantik api pergolakan yang dahsyat di dalam diri sang penyair. Ia sadar betul bahwa kekerasan bukanlah jalan yang bijak, pun membangkang secara terang-terangan adalah sebuah tindakan bunuh diri di hadapan otoritas absolut seorang penguasa. Sejarah peradaban telah mencatat betapa banyak kepala yang terpenggal dan darah yang tumpah akibat menantang raja tanpa perhitungan matang. Sebuah pelajaran yang terukir dalam setiap kisah kekuasaan. Bagaimana mungkin aku memberi pelajaran kepada Baginda Raja tanpa melukai kehormatannya, sekaligus menyelamatkan rumah tanggaku dari kehancuran? Bisiknya dalam hati, suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara desah napasnya sendiri. Pertanyaan itu menggantung di udara, menjadi beban yang menekan pundaknya. Ia tidak hanya memikirkan nasib pribadinya, melainkan juga maruah istrinya dan masa depan keluarganya. Sebuah dilema klasik yang kerap dihadapi oleh mereka yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan. Menunduk dalam kepatuhan buta atau menegakkan kebenaran dengan risiko yang tak terukur. Dalam konteks Islam, penasihat yang baik seringkali digambarkan sebagai mereka yang mampu mengingatkan penguasa tanpa menciderai martabatnya, sebagaimana dicontohkan oleh Luqman Hakim dalam nasihatnya kepada anaknya, atau para sahabat Nabi yang menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan cara yang santun. Pergolakan batin Abu Nawas bukanlah tanpa dasar. Ia memahami psikologi Baginda Raja yang termasyhur akan kecerdasannya, namun sesekali juga terperangkap dalam ego kekuasaan. Untuk menghadapi pribadi semacam itu, dibutuhkan bukan sekadar keberanian, melainkan juga kecerdasan yang melampaui batas nalar biasa. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung akan memicu kemarahan, yang pada gilirannya akan berujung pada hukuman dan mungkin saja berakhirnya riwayat hidupnya. Di sisi lain, membiarkan kehormatan istrinya terinjak-injak sama saja dengan membunuh jiwanya sendiri. Sebuah jalan tengah harus ditemukan, sebuah strategi yang rumit, seluk-beluknya harus dipikirkan dengan cermat. Malam semakin larut. Abu Nawas bangkit dari duduknya, melangkah perlahan menuju sudut ruangan yang lebih lapang, membentangkan sajadah tuanya. Ia sujud, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Dalam kebijaksanaan Timur, seringkali dikatakan bahwa lidah tajam tak seampuh akal licin.
sebuah adagium yang kini menjadi pedoman bagi Abu Nawas. Ia akan menjadi cermin bagi Baginda Raja, bukan dengan memarahi, melainkan dengan membiarkan sang raja melihat bayangannya sendiri dalam pantulan tindakan Abu Nawas yang tak terduga. Dari pergolakan batin yang menyiksa, kini lahirlah sebuah benih siasat yang hanya bisa dilakukan oleh Abu Nawas, sebuah siasat yang penuh akal, berani, dan jenaka. Dengan langkah-langkah yang diliputi kehati-hatian, serupa bayangan yang luput dari pandangan mata penjaga, Abu Nawas menyelinap memasuki koridor-koridor agung Istana Baginda Raja. Udara dingin malam itu seolah bersekutu dengannya, menyembunyikan setiap jejak dan bisikan langkah. Tujuannya tunggal, menemukan permaisuri, jantung spiritual sekaligus penjaga kehormatan mahkota. Dalam keheningan yang menyesakkan, ia berhasil mencapai sayap kediaman pribadi permaisuri, tempat kemewahan berpadu dengan keheningan yang seringkali menyembunyikan kegelisahan batin. Permaisuri yang tengah duduk di bangsalnya, dikelilingi kain sutra berukir dan perhiasan berkilauan, menyambut kedatangan Abu Nawas dengan sedikit terkejut, namun tanpa prasangka. Wajahnya, yang biasanya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan seorang penguasa, kini menunjukkan sedikit kelelahan akibat beban harian istana. Ia adalah sosok yang telah lama menjadi pilar kekuatan bagi Baginda Raja, bukan hanya sebagai pendamping, melainkan juga sebagai penasehat bijak yang tak jarang didengar. "Ampun Tuanku Permaisuri, hamba datang membawa sebuah kabar, sungguh berat untuk disampaikan, namun kewajiban hamba sebagai rakyat setia menuntut kejujuran." Abu Nawas memulai, suaranya dipenuhi nada keseriusan yang jarang ia tunjukkan, sebuah nada yang secara naluriah menarik perhatian Permaisuri. Ia menunduk, gestur yang menambah bobot pada setiap kata yang akan ia ucapkan. Permaisuri mengangguk pelan, firasat aneh mulai merayapi benaknya. "Berbicaralah Abu Nawas, jangan sungkan." Dengan tutur kata yang fasih, disusun rapi bagai untaian mutiara, Abu Nawas mulai menenun jaring kebohongannya. Ia menceritakan tentang rencana Baginda Raja untuk mengambil istri kedua, seorang wanita muda nan rupawan dari sebuah negeri jauh, yang konon kecantikannya mampu meluluhkan hati para raja dan penyair. Ia bahkan menambahkan detail fiktif tentang persiapan istana yang sedang diam-diam dilakukan, seolah-olah semuanya telah diatur dengan sangat matang. Konon Tuanku Raja telah terpikat pada kecantikan dan keluhuran budi gadis itu, ingin menjadikannya permata baru di mahligai istana ini, kata Abu Nawas. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di malam hari, penuh misteri dan kepalsuan palsu. Mendengar kabar tersebut, hati Permaisuri yang semula tenang seketika bergejolak. Kata-kata Abu Nawas menohok relung jiwanya seperti belati panas. Sebuah sensasi dingin merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun, diikuti oleh kobaran api yang membakar dadanya. Senyum di bibirnya mengering, digantikan oleh kerutan kening yang dalam. Matanya, yang tadinya memancarkan kehangatan, kini menyiratkan badai yang baru saja menerpa. Konon Tuanku Raja telah terpikat pada kecantikan dan keluhuran budi gadis itu, ingin menjadikannya permata baru di mahligai istana ini, kata Abu Nawas. Suaranya terdengar seperti bisikan angin di malam hari, penuh misteri dan kepalsuan palsu. Mendengar kabar tersebut, hati Permaisuri yang semula tenang seketika bergejolak. Kata-kata Abu Nawas menohok relung jiwanya seperti belati panas. Sebuah sensasi dingin merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun, diikuti oleh kobaran api yang membakar dadanya. Senyum di bibirnya mengering, digantikan oleh kerutan kening yang dalam. Matanya, yang tadinya memancarkan kehangatan, kini menyiratkan badai yang baru saja menerpa. Emosi cemburu, sebuah naluri purba yang telah lama dikenal dalam sejarah manusia, menguasai dirinya. Dalam banyak peradaban, terutama di lingkungan kerajaan, konsep poliandri atau poligami seringkali menjadi alat politik untuk memperkuat kekuasaan atau menciptakan aliansi. Namun, bagi Permaisuri, terlepas dari konstruksi sosial atau politik apapun, rasa kepemilikan dan cinta yang telah ia tanamkan selama bertahun-tahun seolah dihantam badai.
Para sejarawan mencatat bagaimana isu poligami seringkali menjadi pemicu intrik dan konflik paling mematikan di dalam istana, dari Mesir kuno hingga kekhalifahan Islam, di mana persaingan antar bini untuk mendapatkan pengaruh bagi keturunannya sering berujung pada tragedi. Apakah ini benar Abu Nawas, Baginda Raja, suamiku? Suara permaisuri terdengar bergetar, lebih seperti bisikan yang tercekik daripada pertanyaan. Kata pengkhianatan melayang-layang di benaknya, sebuah kata yang mampu meruntuhkan setiap fondasi kepercayaan yang telah ia bangun. Pengkhianatan tidak hanya terkait dengan janji, tetapi juga dengan rasa hormat dan martabat yang kini terasa terinjak-injak. Amarah pun membakar jiwanya. Amarah adalah respons alami terhadap ancaman, terutama ancaman terhadap ikatan emosional yang mendalam. Dalam konteks kerajaan, amarah permaisuri bukan hanya tentang kehormatan pribadi, tetapi juga tentang kedudukan. Seorang permaisuri adalah simbol kestabilan, dan masuknya istri baru bisa diartikan sebagai pergeseran kekuasaan atau bahkan indikasi ketidakpuasan raja terhadapnya. Kitab-kitab hikmah dan ajaran agama seringkali mengingatkan tentang bahaya amarah yang tidak terkendali, menyebutnya sebagai api yang melahap kebaikan dan membuka pintu bagi bisikan setan. Namun, dalam momen ini, dalil-dalil bijak itu terasa begitu jauh, tenggelam oleh gelombang emosi yang meluap-luap. Darahnya berdesir hebat, setiap denyut nadinya menggaungkan ketidakadilan yang ia rasakan. Betapa ia telah mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk kemajuan kerajaan dan kebahagiaan Baginda Raja. Ia telah menjadi pendamping setia menghadapi tantangan bersama, berbagi tawa dan air mata. Dan kini, balasan yang ia terima adalah sebuah rencana pernikahan yang dirahasiakan, seolah-olah ia adalah orang asing di istananya sendiri. Permaisuri bangkit dari duduknya, kain sutra yang menutupi bahunya meluncur jatuh. Langkahnya mondar-mandir di ruangan, setiap gerakannya memancarkan kegelisahan dan kemarahan yang membuncah. Ia memandang keluar jendela istana, menatap langit malam yang bertabur bintang, namun matanya tak lagi melihat keindahan, melainkan bayangan kekecewaan yang mendalam. Ia merasa dikhianati oleh cinta, oleh janji, dan oleh masa depan yang selama ini ia yakini akan selalu menjadi miliknya. Dalam benaknya, 1000 pertanyaan bergemuruh. Apakah ia telah gagal sebagai seorang istri? Apakah usianya yang mulai menua menjadi alasan? Pikiran-pikiran gelap ini meracuni benaknya, sebuah ujian berat bagi imannya dan kemuliaan hatinya. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah kilasan kebijaksanaan mulai muncul. Bukankah para bijak bestari selalu mengajarkan bahwa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan adalah sumber penyesalan? Bahwa setiap kabar harus ditimbang dengan akal sehat, bukan hanya emosi? Permaisuri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ia memejamkan mata, memohon ketenangan batin. Ia ingat kisah-kisah para ratu dan permaisuri agung dalam sejarah yang menghadapi ujian serupa, namun berhasil menjaga martabat dan pengaruh mereka melalui kebijaksanaan, bukan hanya amarah. Beberapa bahkan mengubah ancaman menjadi peluang untuk memperkuat posisi mereka. Ia juga teringat akan ajaran nenek moyang tentang kesabaran yang diibaratkan seperti air yang terus menetes, mampu melubangi batu sekalipun. Kesabaran bukan berarti pasrah, melainkan strategi untuk melihat kebenaran dari berbagai sisi. Ia kembali menatap Abu Nawas, tatapannya kini lebih tenang meskipun masih menyimpan bara api. Abu Nawas, ujarnya, suaranya kini lebih terkontrol meski masih ada getar tipis. Apakah engkau yakin akan semua ini? Apakah engkau melihatnya sendiri ataukah ini hanya desas-desus yang beredar? Abu Nawas melihat perubahan ekspresi permaisuri sedikit terkejut. Ia mengira amarah permaisuri akan membuncah tak terkendali.
ia harus mempertahankan dramanya. Hamba mendengar langsung dari para punggawa yang tengah menyiapkan semuanya secara diam-diam, tuanku. Mereka semua di bawah sumpah kerahasiaan, namun hamba memiliki cara untuk mengetahui hal-hal tersembunyi. Dalihnya berusaha terdengar meyakinkan. Permaisuri mengangguk pelan. Baiklah, aku percaya padamu Abu Nawas, tapi janganlah khawatir, seorang permaisuri tidak akan gegabah. Meskipun hatinya masih terkoyak, akal sehatnya mulai memimpin. Ia tahu bahwa impulsivitas adalah musuh terbesar seorang pemimpin. Lebih dari sekedar istri, ia adalah permaisuri yang martabatnya terikat pada martabat kerajaan. Ia harus bertindak dengan perhitungan, bukan hanya luapan emosi. Ia harus mencari kebenaran, bukan hanya menerima bisikan. Terima kasih atas keberanianmu Abu Nawas, ucap permaisuri, meskipun nada suaranya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Kini tinggalkan aku sendiri, aku perlu waktu untuk merenung. Abu Nawas membungkuk hormat, merasa misinya telah tercapai, bahkan mungkin melebihi harapannya. Ia meninggalkan ruangan, menyisakan permaisuri dalam kesendiriannya, dikelilingi oleh kemewahan istana yang terasa hampa. Permaisuri kembali duduk, namun kali ini bukan dengan pasrah, melainkan dengan tekad baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan atau amarah yang buta. Ia adalah permaisuri, dan ia akan menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak, mencari kebenaran dan menjaga kehormatannya serta kehormatan kerajaannya. Ini bukan lagi hanya tentang cinta yang dikhianati, tetapi tentang kebijaksanaan seorang pemimpin yang diuji. Api cemburu dan amarah masih menyala di hatinya, namun kini telah ia batasi, menjadi kekuatan pendorong untuk mencari kejelasan, bukan penghancur akal sehat. Ini adalah awal dari gejolak baru, bukan hanya di hati permaisuri, tetapi juga di dinding-dinding istana yang megah itu. Kemarahan permaisuri membuncah, ombak emosi yang tak lagi terbendung setelah serangkaian kekecewaan. Kata-kata raja yang seharusnya menjadi penenang justru menyulut api dendam di relung hatinya. Ia merasa diabaikan, diremehkan, dan seolah kehadirannya tak lagi bermakna di singgasana yang dulu mereka bangun bersama. Di tengah badai perasaan itu, Abu Nawas dengan sorot mata cerdasnya yang tak mudah ditebak, tampil menawarkan sebuah solusi. Bukan solusi yang lazim, melainkan sebuah strategi yang licik, sebuah permainan psikologis yang bertujuan mengusik ketenangan raja. Paduka permaisuri, ujar Abu Nawas, nadanya tenang namun penuh intrik. Ada kalanya, untuk membuat seseorang menghargai cahaya, ia harus terlebih dahulu merasakan pekatnya kegelapan. Untuk membuat seorang raja menyadari nilai permata di tangannya, ia harus kehilangan permata itu untuk sementara waktu. Ia menatap permaisuri yang masih diliputi amarah, seolah mengukur kedalaman keputusasaan sang ratu. Bagaimana jika Paduka menghilang sejenak, meninggalkan istana, bersembunyi di tempat yang tak terduga, memberi kesempatan pada raja untuk merasakan kehampaan yang sesungguhnya, untuk menyesali perbuatannya dan mencari Anda bukan sebagai kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan yang mendalam. Saran Abu Nawas adalah sebuah provokasi yang jitu, menyentuh titik paling rapuh dalam hati permaisuri, keinginan untuk dihargai dan dicintai. Dalam luapan emosi, ketika logika seringkali tenggelam dalam pusaran rasa sakit, ide itu terdengar seperti secercah harapan. Permaisuri membayangkan wajah raja yang cemas, panik mencari keberadaannya, dan pada akhirnya merangkak meminta maaf. Sebuah kemenangan yang manis di tengah kekalahan batin yang pahit. Menghilang, bisiknya, setengah tak percaya, setengah tergoda. Pikiran tentang raja yang bingung, yang menyesal, melintas seperti kilatan petir di benaknya. Ia mengangguk, sebuah keputusan yang diambil bukan dengan pertimbangan matang seorang ratu, melainkan dengan dorongan naluri seorang wanita yang terluka.
Maka, terjadilah sebuah penculikan yang tak lazim, sebuah skenario yang jauh dari kisah-kisah heroik penyelamatan putri raja. Sang korban justru menyetujui, bahkan secara aktif bekerja sama demi sebuah pelajaran berharga yang ia harap akan mengubah segalanya. Abu Nawas segera merancang rencana. Ia harus memastikan Permaisuri keluar dari istana tanpa jejak, tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, Permaisuri menyamar, meninggalkan segala kemewahan dan simbol kekuasaannya. Ia hanya membawa beberapa helai pakaian sederhana dan beban hatinya yang kompleks. Berjalan di samping Abu Nawas, ia melangkah keluar dari gerbang istana. Sebuah langkah yang bukan menuju kebebasan, melainkan menuju ketidakpastian yang diselimuti oleh harapan. Perjalanan singkat menuju rumah Abu Nawas adalah sebuah transisi simbolis. Dari kemewahan istana yang agung, Permaisuri kini memasuki kediaman seorang rakyat biasa, yang meskipun bersih dan teratur, jauh dari gemerlap emas dan sutra yang selalu mengelilinginya. Ia merasakan perbedaan yang mencolok, sebuah ironi yang getir. Tidur di ranjang sederhana, makan makanan rakyat jelata, semua itu adalah bagian dari hukuman yang ia jalani sendiri demi menghukum raja. Disinilah, jauh dari sorotan dan formalitas istana, Permaisuri memiliki waktu untuk merenung, untuk melihat kembali pernikahannya, posisinya, dan keputusan yang baru saja ia ambil. Dalam perspektif historis, keputusan Permaisuri untuk menghilang mencerminkan dilema abadi para wanita berkuasa di berbagai peradaban. Dari Ratu Hatshepsut Mesir kuno yang mengambil alih kekuasaan Fir'aun, hingga Permaisuri Theodora dari Bizantium yang dikenal akan pengaruh politiknya, atau bahkan dalam catatan Islam, peran wanita-wanita berpengaruh seperti Khadijah binti Khuwailid atau Aisyah binti Abu Bakar yang memiliki suara dalam urusan umat menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan kebahagiaan pribadi atau kendali penuh atas takdir. Seringkali, kekuatan mereka harus berhadapan dengan tembok tradisi, intrik istana, atau ego pasangan. Tindakan Permaisuri ini adalah bentuk pemberontakan halus, sebuah upaya untuk menegaskan kembali eksistensinya yang terancam dalam bayang-bayang kekuasaan raja. Namun, di balik keberanian itu, terselip pula pertanyaan tentang kebijaksanaan langkah tersebut. Dalam agama Islam misalnya, konflik rumah tangga sangat ditekankan untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah dan islah, perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengajarkan pentingnya saling memahami, bersabar, dan mencari solusi damai di antara suami istri. Konsep sakinah mawaddah warahmah, ketenangan, cinta, dan kasih sayang adalah pilar utama yang diharapkan hadir dalam sebuah pernikahan. Tindakan Permaisuri, meskipun didorong oleh luka yang mendalam, bisa saja menciptakan keretakan yang lebih besar atau bahkan menimbulkan fitnah dan kekacauan di lingkungan istana. Apakah solusi Abu Nawas yang licik namun berisiko benar-benar akan membawa kebaikan atau justru memperkeruh suasana? Abu Nawas sendiri, yang seringkali digambarkan sebagai sosok jenius sekaligus nakal, mungkin melihat ini sebagai eksperimen sosial yang menarik. Ia adalah cerminan dari kecerdasan rakyat biasa yang berani menantang tatanan yang ada, menggunakan akalnya untuk mengusik kemapanan demi sebuah kebenaran versi dirinya. Namun, apakah tindakannya ini berdasarkan kebijaksanaan sejati atau sekadar kenakalan yang berpotensi memicu masalah lebih besar? Pertanyaan ini menggantung di udara, sama seperti nasib Permaisuri yang kini terpisah dari singgasana. Di rumah sederhana Abu Nawas, Permaisuri merenungi segalanya. Kemarahan perlahan mulai mereda, menyisakan kekosongan dan sedikit rasa takut. Ia telah menukar kemewahan dengan ketidakpastian, kekuasaan dengan kerahasiaan. Apakah raja akan mencarinya? Apakah ia akan memahami pesannya? Atau akankah ini hanya akan memperlebar jurang di antara mereka? Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah ekstrim, sebuah perjudian besar yang akan menentukan arah pernikahannya, bahkan mungkin nasib kerajaannya.
Sementara itu, di istana yang megah, fajar menyingsing dengan kecerahan yang hampa. Para pelayan mulai menyadari ketidakhadiran permaisuri. Kepanikan akan segera merayap, menjalar dari satu sudut istana ke sudut lainnya, menuju telinga raja yang sedang terlelap. Badai belum tiba, namun anginnya sudah mulai berhembus, membawa janji kekacauan dan pencarian yang tak terhindarkan. Permaisuri mungkin telah menghilang secara fisik, tetapi kehadirannya atau ketiadaannya kini terasa lebih kuat dari sebelumnya, menanti untuk memberi pelajaran yang diharapkan atau mungkin menuai konsekuensi yang tak terduga. Langkah Baginda Raja kembali ke peraduan malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah setiap ubin pualam yang ia pijak menahan beban tak kasat mata. Pikirannya dipenuhi intrik kerajaan, angka-angka perbendaharaan, dan laporan perbatasan yang tak berujung. Ia hanya ingin merebahkan diri, merasakan kehangatan familiar dari permaisuri yang selalu setia di sampingnya, menjadi jangkar di tengah badai tanggung jawab. Namun, saat tirai brokat disibak dan matanya menyapu seisi kamar yang megah itu, dunia sang raja mendadak terbalik. Kosong. Ranah itu yang seharusnya menjadi saksi bisu kebersamaan mereka kini hampa. Bantal permaisuri tak tersentuh, selimutnya rapi tak berbekas, dan aroma melati yang selalu menghiasi ruangan itu kini seolah lenyap di telan udara malam yang dingin. Baginda Raja terhuyung, seolah kekuatan penopang lututnya mendadak raib. Hatinya mencelos, diserang firasat buruk yang merayap dingin. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi gema titah seorang penguasa, melainkan seruan panik memecah keheningan istana yang biasanya damai. Permaisuri, permaisuri di mana? Dalam sekejap, istana yang megah itu berubah menjadi sarang lebah yang diguncang. Para dayang dan pengawal pribadi berhamburan, wajah-wajah mereka memucat diliputi kebingungan dan ketakutan. Mereka menggeledah setiap sudut ruangan, memanggil-manggil nama permaisuri dengan suara bergetar, namun hanya gaung yang menjawab. Berita tentang hilangnya permaisuri menyebar bagai api di atas jerami, dari pavilion kerajaan hingga barak prajurit, dari dapur istana hingga taman sari. Kepanikan yang mula-mula hanya milik sang raja, kini merambati seantero istana, memunculkan kekhawatiran yang tak terlukiskan. Kepanikan itu, sebuah emosi mentah yang jarang sekali diperlihatkan oleh seorang raja, kini terlukis jelas di wajah Baginda Raja. Ia adalah pemimpin yang terbiasa dengan strategi perang, negosiasi diplomatik, dan keputusan berat yang menentukan nasib jutaan rakyat. Namun, di hadapan kekosongan ini, semua keahliannya terasa tidak berdaya. Ia memerintahkan pengerahan besar-besaran, para pengawal terbaik dikerahkan ke setiap pelosok negeri, prajurit berkuda dikirim menyisir hutan dan jalan, pasukan penjaga gerbang diperintahkan untuk menginterogasi setiap orang yang keluar masuk, dan mata-mata istana diaktifkan untuk mencari jejak di pasar-pasar dan desa-desa terpencil. Lampu-lampu obor berpendar di kegelapan malam, mengubah istana dan sekitarnya menjadi lautan cahaya yang gemetar, mencerminkan gejolak dalam hati sang penguasa. Di tengah riuhnya suara langkah kaki, perintah-perintah yang diteriakkan, dan ketukan pintu yang tak henti, Baginda Raja terduduk di singgasananya, sebuah simbol kekuasaan yang kini terasa begitu kosong. Tatapannya menerawang jauh, bukan lagi ke cakrawala takdir negerinya, melainkan ke relung-relung hatinya sendiri. Ia baru menyadari betapa besar cinta yang selama ini diam-diam bersemayam untuk permaisuri. Sebuah kasih sayang yang seringkali ia abaikan di tengah kesibukan dan prioritas duniawi. Sebuah kekosongan yang tak terlukiskan melanda hatinya, bukan sekadar karena kehilangan fisik, melainkan karena kesadaran akan kekosongan jiwa yang baru ia rasakan. Sebuah cermin barangkali dapat menjadi metafora yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan Baginda Raja saat itu. Selama ini, ia melihat permaisuri sebagai pantulan dari citra dirinya sebagai raja, pendamping yang sempurna, penyeimbang, penopang.
Ia tak pernah melihatnya sebagai entitas mandiri dengan jiwa dan perasaannya sendiri, apalagi sebagai pusat dari dunianya. Ia mengambil kehadiran permaisuri begitu saja, layaknya matahari yang setiap pagi terbit, sebuah kepastian yang tak perlu dipertanyakan. Namun kini, seiring hilangnya permaisuri, cermin itu retak, dan pantulan dirinya pun ikut buyar, menyisakan kegelapan dan kepingan-kepingan penyesalan yang tajam. Ia mulai mengingat kembali kata-kata yang tak terucap, sentuhan yang terlupa, perhatian yang teralihkan, janji-janji yang tertunda. Di setiap momen ia menunda waktu bersamanya, di setiap kali ia memilih urusan negara di atas bisikan hati permaisuri, di setiap keheningan yang ia penuhi dengan pikirannya sendiri alih-alih percakapan, ia telah membangun jurang tak kasat mata. Seperti yang sering dicatat dalam hikayat-hikayat kuno tentang raja-raja besar, kekuasaan jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan hati, seringkali menjadi tirai yang menyembunyikan kebenaran terdalam tentang nilai sebuah hubungan. Raja Salomo konon, dengan segala kebijaksanaannya, masih harus bergumul dengan godaan duniawi yang mengaburkan pandangannya terhadap kebahagiaan sejati. Bagaimana mungkin ia, seorang raja yang merasa begitu bijak, bisa begitu buta terhadap permata di sisinya? Cari kemanapun, jangan berhenti sebelum permaisuri ditemukan. Aku tidak akan tenang sebelum ia kembali. Titah sang raja kini bukan lagi sekadar perintah, melainkan jeritan hati yang putus asa. Kata-kata itu bergaung di koridor istana, memicu semangat para pengawal untuk bergegas, namun juga membawa beban penyesalan yang teramat dalam bagi sang penguasa. Ia sadar pencarian ini bukan hanya tentang menemukan permaisuri secara fisik, melainkan juga tentang menemukan kembali sebagian dari dirinya yang telah lama hilang, tersembunyi di balik jubah keagungan dan topeng kekuasaan. Di balik dinding-dinding kokoh istana, pencarian terus berpacu dengan waktu. Setiap laporan yang masuk, setiap kabar burung yang terdengar, dianalisis dengan cermat. Kepala pengawal, patih, dan para penasihat utama bekerja tanpa henti, memetakan setiap kemungkinan. Apakah ini penculikan, pelarian, atau sebuah musibah tak terduga? Setiap skenario dipelajari, setiap jejak, sekecil apapun, dicari. Baginda Raja sendiri tak dapat tidur. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, sesekali melongok keluar jendela, seolah berharap bisa melihat permaisuri berjalan pulang di antara barisan obor yang menyala. Penyesalan menggerogoti jiwanya, sebuah pengingat brutal akan kerapuhan eksistensi, tentang bagaimana hal yang paling berharga bisa hilang dalam sekejap mata, tak peduli seberapa besar kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam keheningan yang mencekam, Baginda Raja mulai merenungi sebuah hikmah universal yang sering diajarkan dalam kitab-kitab suci dan filosofi timur. Nilai sejati sebuah kehadiran baru terasa ketika ia tiada. Ini adalah pelajaran pahit yang disuarakan oleh para sufi dan filsuf sepanjang zaman, bahwa manusia seringkali terlalu sibuk mengejar fata morgana kebahagiaan hingga melupakan oase di sampingnya. Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya selalu menekankan pentingnya menghargai ikatan keluarga dan pasangan, mengingatkan bahwa harta dan tahta adalah fana, namun cinta dan kasih sayang yang tulus adalah investasi abadi. Baginda Raja kini merasakan kebenaran dalil itu dalam setiap denyut nadinya, sebuah pemahaman yang datang terlambat namun begitu menusuk kalbu. Kehilangan ini seolah adalah teguran ilahi yang keras untuk membuka matanya dari kebutaan ego dan ambisi. Kesadaran ini, pahit dan menyakitkan, justru memantik nyala baru dalam diri sang raja. Ketakutan dan penyesalan yang tadinya melumpuhkan, kini berubah menjadi tekad membara. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dalam duka. Permaisuri, dimanapun ia berada, pasti membutuhkan dirinya.
Jika selama ini ia hanya mencintai sebagai seorang penguasa yang memiliki, kini ia harus mencintai sebagai seorang suami yang melindungi dan mencari. Ia menyadari bahwa kekuatan seorang raja bukan hanya terletak pada pedang atau jumlah prajuritnya, melainkan juga pada ketulusan hati dan kesetiaan pada janji-janji personalnya. Ia berjanji dalam hati, jika Permaisuri kembali, ia akan mengubah segalanya. Ia akan mencintai Permaisuri tidak hanya sebagai ratu, tetapi sebagai wanita, sebagai manusia yang berharga baginya. Pencarian terus berlanjut hingga fajar menyingsing, mengubah kegelapan menjadi pagi yang masih syarat kecemasan. Setiap prajurit, setiap mata-mata, dan setiap warga negara kini terlibat dalam pencarian ini, terpicu oleh perintah raja dan rasa simpati terhadap hilangnya sang Permaisuri. Namun, di balik semua upaya itu, Baginda Raja tahu ini adalah lebih dari sekedar misi kerajaan. Ini adalah perjalanan pribadinya menuju penebusan, sebuah pencarian yang akan membentuk ulang dirinya, baik sebagai manusia maupun sebagai penguasa. Kekosongan yang melanda hatinya kini bukan lagi hanya kesedihan, melainkan juga ruang untuk pertumbuhan, untuk sebuah cinta yang lebih dalam dan penuh kesadaran. Laporan intelijen, bagai bara yang jatuh di atas tumpukan jerami kering, segera membakar amarah Baginda Raja. Setiap kata yang disampaikan oleh Kepala Sandi tentang penampakan Permaisuri di rumah Abu Nawas bergaung di benak Raja sebagai sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Ini bukan sekadar pelanggaran etiket istana, melainkan sebuah noda pada kehormatan tahta, sebuah tantangan terbuka terhadap otoritas yang diyakini Raja berasal langsung dari langit. Sejarah mencatat betapa sensitifnya para penguasa terhadap isu kehormatan keluarga dan tahta, dari Kaisar Romawi yang menghukum mati istri mereka atas dugaan perselingkuhan, hingga Khalifah Abbasiyah yang bersedia berperang demi mempertahankan martabat. Amarah Raja dalam konteks ini adalah resonansi dari ribuan tahun tradisi kekuasaan absolut yang melihat setiap celah sebagai ancaman eksistensial. Dalam sekejap, istana berguncang. Titah Raja yang biasanya disampaikan dengan nada penuh wibawa dan pertimbangan, kini meledak bagai guntur di tengah badai. Siapkan pasukan, kita akan mendatangi rumah orang lancang itu sekarang juga. Suaranya menggelegar, memenuhi koridor marmer, mengirimkan getaran ketakutan ke setiap sudut istana. Para pengawal dengan sigap mempersiapkan diri, mengenakan zirah dan menghunus pedang, aura ancaman terpancar dari setiap langkah mereka. Raja memimpin barisan, wajahnya memerah padam, sorot matanya tajam membara, seolah-olah ia adalah jelmaan kemurkaan ilahi. Konvoi kuda dan prajurit bergerak cepat membelah keramaian pasar, menciptakan kegaduhan dan kepanikan di antara rakyat yang berkurumun. Bisikan-bisikan ketakutan menyebar, bayangan tentang azab yang akan menimpa Abu Nawas telah terpampang jelas di benak mereka. Setibanya di perkampungan yang sunyi, di mana rumah Abu Nawas berdiri sederhana, iring-iringan pasukan istana itu bagaikan badai yang tiba-tiba menerjang ketenangan. Pintu rumah Abu Nawas yang terbuat dari kayu jati tua itu terbuka sedikit, seolah menanti kedatangan rombongan yang penuh ancaman tersebut. Raja turun dari kudanya dengan gerakan tajam, langkahnya berat, menghentak tanah. Setiap langkah adalah manifestasi dari kemurkaan yang tak terbendung. Ia berdiri tepat di ambang pintu, dikelilingi oleh barisan prajurit bersenjata lengkap, menciptakan pemandangan yang tak pernah terbayangkan di depan rumah seorang cendekiawan dan penyair yang dikenal humoris itu. Abu Nawas, suara raja menggelegar, membelah keheningan sore. Berani-beraninya kau menculik istriku. Di mana Permaisuri? Serahkan dia sekarang juga, atau kau akan merasakan murka seorang raja. Tuduhan itu, laksana palu godam yang menghantam, dimaksudkan untuk meruntuhkan mental Abu Nawas, untuk membuatnya mengakui kejahatannya tanpa perlawanan.
Dalam tradisi hukum kerajaan, penculikan anggota keluarga kerajaan adalah kejahatan paling serius, seringkali berujung pada hukuman mati atau penyiksaan yang mengerikan. Reaksi raja adalah sebuah respon standar, sesuai dengan protokol kekuasaan otokratis yang tidak mentolerir sedikit pun pembangkangan atau ancaman terhadap integritas monarki. Dari dalam rumah, dengan langkah tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk di luar, muncullah Abu Nawas. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, apalagi rasa bersalah. Senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah senyum yang seringkali menyimpan misteri atau kelakar tersembunyi. Ia membungkuk hormat kepada raja, sebuah gestur yang anehnya justru semakin memicu amarah sang penguasa. "Ampun Paduka Raja yang mulia," katanya dengan suara lembut namun jelas. "Hamba tidak pernah menculik Permaisuri. Sesungguhnya, Permaisuri berada di sini atas kehendak beliau sendiri." Mendengar sanggahan itu, urat leher raja semakin menegang. "Berani-beraninya kau berdalih. Kau kira aku bodoh? Aku telah menerima laporan bahwa Permaisuri terlihat memasuki rumahmu." Raja menunjuk ke arah Abu Nawas dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. "Apakah kau tahu apa hukuman bagi mereka yang berani melanggar kehormatan istana dan menipu rajanya?" Ancaman itu bukan gertakan kosong. Sepanjang sejarah, para penasehat atau orang kepercayaan yang dianggap membangkang seringkali menerima nasib yang jauh lebih buruk daripada rakyat jelata. "Hamba memahami sepenuhnya risiko yang hamba hadapi, Paduka," jawab Abu Nawas, masih dengan ketenangan yang mengagumkan. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang yakin akan kebenaran atau memiliki kebijaksanaan yang melampaui kebijaksanaan fana. Namun, mohon izinkan hamba menjelaskan, ada sebuah hikmah di balik kedatangan Permaisuri ke gubuk sederhana hamba ini. Tepat saat itu, di balik punggung Abu Nawas muncullah Permaisuri. Penampilannya sama sekali tidak seperti tawanan. Ia mengenakan pakaian sederhana namun bersih, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang serupa dengan Abu Nawas, namun tersirat sebuah kesedihan yang mendalam. Kemunculannya mengejutkan semua orang, termasuk raja. Prajurit-prajurit istana saling pandang, bingung. Tuduhan penculikan yang begitu dahsyat mendadak menjadi abu. "Tuanku Raja," Permaisuri berkata dengan suara yang lembut namun penuh otoritas, "hamba datang ke sini atas kemauan hamba sendiri, bukan karena diculik. Abu Nawas hanyalah perantara bagi hamba untuk mencari sebuah pemahaman." Raja terdiam, amarahnya sedikit mengendur, digantikan oleh kebingungan dan rasa malu. Bagaimana mungkin tuduhan yang begitu yakin ia lontarkan kini terpatahkan oleh kehadiran istrinya sendiri? Ia merasa dipermalukan di depan pasukannya dan di hadapan Abu Nawas. Permaisuri melanjutkan, "Hamba membutuhkan petuah dari seseorang yang melihat dunia dengan kacamata yang berbeda, seseorang yang tidak terikat oleh kemewahan dan intrik istana." Abu Nawas memiliki kebijaksanaan yang seringkali tersembunyi di balik jenakanya. Abu Nawas kemudian melangkah maju sedikit, mengambil alih penjelasan. "Paduka Raja, Permaisuri datang kepada hamba bukan untuk bersembunyi atau melarikan diri, melainkan untuk mencari jawaban atas kegelisahan batin yang menghantuinya. Layaknya seorang pengembara spiritual yang mencari mata air di gurun pasir kehidupan, Permaisuri sedang mencari kedamaian dan kejelasan." Ia menatap raja dengan tatapan yang penuh makna. "Hamba hanya mencoba membantu beliau menemukan kembali jalan menuju ketenangan, sesuatu yang terkadang sulit ditemukan di tengah kemilau dan intrik kekuasaan." Penjelasan Abu Nawas dan Permaisuri secara perlahan mengikis benteng kemarahan raja. Konfrontasi yang semula dipenuhi ancaman dan tuduhan berat, kini bergeser menjadi sebuah panggung untuk memahami perspektif yang lebih dalam. Abu Nawas, dengan kepiawaiannya, tidak hanya membela diri, tetapi juga menyingkap tabir kegelisahan yang mungkin selama ini luput dari perhatian raja. Ini adalah gambaran klasik dari konflik antara kekuasaan otoriter yang cenderung mendikte dan kebijaksanaan yang mengajarkan pemahaman mendalam. Dalam konteks sejarah,
banyak pemimpin bijak menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pedang dan tentara, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan berempati. Kisah Khalifah Umar bin Khattab yang kerap berkeliling malam untuk mendengarkan langsung keluh kesah rakyatnya adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin besar menjunjung tinggi hikmah mendengar daripada tergesa-gesa menghakimi. Raja dalam momen ini dihadapkan pada dilema yang sama. Apakah ia akan membiarkan egonya menguasai, ataukah ia akan membuka hati untuk sebuah kebenaran yang lebih kompleks? Abu Nawas melanjutkan penjelasannya dengan sebuah perumpamaan. Seorang raja bijaksana pernah berkata, "Kadangkala permata yang paling indah tersembunyi di dalam lumpur yang paling kotor dan kebenaran yang paling murni di tempat yang paling tak terduga." Kegelisahan permaisuri yang mungkin terlihat sepele di mata istana adalah cerminan dari kekosongan batin yang sering kali dirasakan oleh jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kemewahan material. Hamba hanya menunjukkan jalan bagi beliau untuk merenungkan makna kehidupan di luar gemerlap duniawi. Permaisuri kemudian menambahkan, hamba datang kepada Abu Nawas bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk mencari kedamaian batin. Hidup di istana, meski penuh kemewahan, seringkali membuat hamba merasa terasing dari diri sendiri dan dari kebenaran yang sederhana. Abu Nawas, dengan pandangannya yang unik, telah membantu hamba melihat kembali hakikat dari sebuah kebahagiaan sejati yang seringkali bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan pada ketenangan jiwa dan kemurnian hati. Wajah raja yang tadinya tegang dan merah kini mulai mengendur. Ia menatap permaisuri lalu beralih ke Abu Nawas. Sebuah pertempuran batin berkecamuk di dalam dirinya. Amarahnya perlahan digantikan oleh rasa malu dan sebuah pemahaman yang samar-samar. Ia mulai menyadari bahwa ia telah bertindak gegabah, menghakimi tanpa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Konfrontasi di rumah Abu Nawas ini bukanlah tentang penculikan, melainkan tentang pencarian spiritual permaisuri, sebuah pencarian yang tak ia sadari. Pada akhirnya, raja menghela napas panjang. Aku telah salah sangka," katanya. Suaranya kini lebih pelan, penuh penyesalan. "Aku telah membiarkan amarah dan prasangka menguasai akal sehatku. Maafkan aku, Abu Nawas, dan kau juga, permaisuri." Permintaan maaf seorang raja adalah peristiwa langka, sebuah pengakuan kerentanan yang jarang terjadi dalam sejarah monarki absolut. Ini adalah momen krusial, menunjukkan bahwa bahkan penguasa yang paling berkuasa pun dapat tunduk pada kebijaksanaan dan kebenaran yang tulus. Hikmah dari kejadian ini, Paduka, kata Abu Nawas sambil tersenyum, adalah bahwa mata seringkali menipu dan telinga bisa salah mendengar. Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Terkadang kita harus melihat melampaui apa yang tampak di permukaan untuk menemukan intisari yang sesungguhnya. Raja mengangguk perlahan, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pelajaran ini yang disampaikan dengan begitu sederhana namun mendalam akan membekas dalam benaknya. Konfrontasi yang dimulai dengan amarah dan tuduhan berakhir dengan sebuah pencerahan. Permaisuri telah menemukan kedamaian yang ia cari, dan raja, tanpa ia sadari, telah belajar sebuah pelajaran berharga tentang kebijaksanaan, kesabaran, dan pentingnya mencari kebenaran sebelum menghakimi. Pasukan istana pun dengan tenang berbalik dan mengikuti raja kembali ke istana, meninggalkan rumah Abu Nawas dalam ketenangan, namun dengan cerita baru yang akan menjadi legenda. Angin pagi yang dingin tak mampu mengusir bara amarah yang berkobar di wajah raja. Namun kini, bara itu mendadak luluh lantak, digantikan oleh guncangan emosi yang lebih dalam. Kata-kata Abu Nawas diucapkan dengan santun namun menusuk, bukan sekedar sebuah jawaban, melainkan sebuah cermin tajam yang memantulkan kembali citra diri sang raja yang selama ini mungkin luput dari pandangannya sendiri. Bagaimana rasanya kehilangan istri tercinta, Paduka?
Kalimat itu bergema bukan di telinga saja, melainkan langsung menohok relung hati raja, menembus lapisan ego dan kekuasaan yang selama ini melingkupinya. Ada keheningan panjang yang mencekam di antara mereka. Para pengawal, para menteri, dan bahkan pelayan pun seolah menahan napas menyaksikan drama psikologis yang tak terduga ini. Bukan lagi perdebatan hukum atau politik, melainkan sebuah interogasi hati nurani. Abu Nawas berdiri tegak, tak gentar. Sorot matanya yang biasanya penuh jenaka kini memancarkan ketenangan seorang bijak yang baru saja menuntaskan tugas beratnya. Ia bukan sedang menantang raja, melainkan sedang menuntunnya. Dalam tradisi kepemimpinan Islam, khususnya yang banyak dianut di berbagai kerajaan di Timur Tengah dan Asia, konsep keadilan, adil, bukan hanya tentang distribusi kekayaan atau penegakan hukum pidana, melainkan juga meliputi keadilan emosional dan moral. Seorang pemimpin yang adil diharapkan mampu merasakan penderitaan rakyatnya, memahami perspektif mereka, dan tidak bertindak semena-mena, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Tindakan raja yang berencana mengambil istri baru tanpa mempertimbangkan perasaan permaisuri pertamanya, meski secara syariat diperbolehkan dengan syarat keadilan, telah melukai dimensi keadilan emosional ini. Abu Nawas dengan penculikan yang jenaka itu sejatinya sedang mengkritisi ketidakpekaan raja terhadap aspek keadilan yang lebih halus namun fundamental. Raja perlahan-lahan duduk kembali di singgasananya, tatapannya kosong, tak lagi memancarkan kemurkaan. Pikirannya melayang pada permaisuri, wanita yang telah mendampinginya bertahun-tahun, berbagi suka dan duka, melahirkan ahli waris dan menjadi pilar kehidupannya. Ia membayangkan kekosongan yang akan dirasakan jika permaisuri benar-benar pergi, bagaimana istana akan kehilangan cahayanya, bagaimana setiap sudut akan terasa hampa. Abu Nawas telah berhasil membangkitkan empati, sebuah kualitas esensial yang terkadang terlupakan oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. "Maafkan hamba Paduka," ujar Abu Nawas lembut, memecah keheningan. "Niat hamba bukanlah untuk lancang, apalagi menentang titah Baginda. Hamba hanya berusaha menyelamatkan permaisuri dari luka yang tak terucap dan menyelamatkan Baginda dari penyesalan yang mungkin tak terpulihkan." Ia melanjutkan penjelasannya, kali ini dengan nada yang lebih merenung. "Baginda adalah pemimpin yang bijaksana, disegani rakyat, dihormati kerajaan lain. Namun, bahkan pemimpin paling agung sekalipun dapat luput dari pandangan terhadap hal-hal yang dekat dengan hati. Keinginan Baginda untuk menikah lagi, meski merupakan hak seorang suami, dapat memicu badai di hati seorang istri, terutama jika perasaan itu tidak ditimbang dengan saksama. Permaisuri, seperti halnya setiap wanita, memiliki hati yang rapuh dan mendambakan cinta yang utuh. Kehilangan perhatian dan cinta suami adalah cambuk yang lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda." Abu Nawas mengingatkan secara tersirat bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga kerajaan juga merupakan cerminan stabilitas dan kemakmuran sebuah negara. Konflik internal di istana dapat memicu ketidakpuasan dan gosip yang merusak citra monarki. Dalam banyak hikayat dan ajaran sufi, keharmonisan rumah tangga seringkali diibaratkan sebagai miniatur dari keharmonisan masyarakat. Jika raja gagal menciptakan keharmonisan di rumahnya sendiri, bagaimana ia dapat diharapkan membawa keharmonisan bagi kerajaannya? "Hamba tahu Baginda adalah sosok yang sangat mencintai permaisuri, namun terkadang kekuasaan dan kemudahan akses membuat kita lupa akan nilai dari apa yang sudah kita miliki. Baginda melihat seorang wanita lain yang menarik dan berpikir untuk menambahnya. Namun, pernahkah Baginda membayangkan bagaimana perasaan permaisuri ketika ia mendengar rencana itu? Apakah Baginda sudah mendiskusikan ini dengannya, mendengar keresahannya, atau justru memilih untuk memutuskan sendiri, menganggap perasaannya sebagai hal yang tidak penting?" tanya Abu Nawas, retoris. Pertanyaan itu menampar raja.
Memang, ia belum pernah berbicara langsung dengan permaisuri mengenai niatnya. Ia menganggapnya sebagai hak prerogatifnya sebagai raja dan suami. Ia merasa cukup dengan memberitahu para pejabat istana untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ia mengira permaisuri akan menerima saja, seperti biasanya. Namun kini, setelah merasakan sekejap kekosongan karena kehilangan permaisuri, ia mulai mengerti kedalaman luka yang mungkin akan ditorehkannya. Raja akhirnya mendongak, menatap Abu Nawas dengan mata yang kini dipenuhi pengertian dan sedikit rasa malu. "Jadi, kau menyelamatkan permaisuri dengan membawanya pergi dari istana?" tanyanya, suaranya serak. "Tidak sepenuhnya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Hamba hanya mengamankan hatinya. Hamba menempatkannya di tempat yang aman dari berita yang mungkin akan melukainya secara tiba-tiba. Hamba memberinya waktu untuk memahami situasi, bukan terkejut dan hancur di hadapan Baginda." Hamba percaya, jika Baginda berbicara dengan permaisuri dari hati ke hati, menjelaskan niat Baginda, dan mendengarkan perasaannya dengan saksama, maka segala permasalahan akan menemukan jalan keluar yang bijak. Penjelasan Abu Nawas membangkitkan sebuah gagasan penting dalam etika rumah tangga Islam. Pentingnya musyawarah dan keterbukaan antar pasangan, bahkan dalam hal-hal yang secara hukum diperbolehkan. Meski seorang suami memiliki hak, namun keadilan dan ihsan, berbuat kebaikan, menuntutnya untuk mempertimbangkan perasaan dan pandangan istrinya. Tindakan Abu Nawas, meski ekstrim, telah memaksa raja untuk melihat gambaran yang lebih besar dari sekedar hak pribadinya. Raja bangkit dari singgasananya, langkahnya kini terasa lebih ringan. Pantangannya beralih dari Abu Nawas ke para menteri dan pengawal yang masih terdiam. "Bawa permaisuri kembali ke sini," titahnya. Suaranya kini kembali berwibawa, namun dengan nada yang lebih tenang. "Dan batalkan semua persiapan untuk pernikahan yang lain." Para pejabat istana terkejut namun lega. Mereka segera bergegas melaksanakan perintah raja. Abu Nawas tersenyum tipis. Misinya berhasil. Ia telah menunaikan tugas seorang penasehat sejati, bukan hanya memberi pujian atau menjalankan perintah buta, tetapi berani menyuarakan kebenaran yang pahit demi kebaikan yang lebih besar. Ketika permaisuri akhirnya tiba, wajahnya masih menunjukkan jejak kekhawatiran, namun matanya memancarkan kelegaan saat melihat raja. Raja menyambutnya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya, penuh penyesalan dan kelembutan. Ia meminta maaf, bukan hanya untuk rencananya, tetapi juga untuk ketidakpekaannya. Ia menjelaskan, dengan bantuan Abu Nawas, bahwa ia menyadari betapa berharganya permaisuri baginya, dan betapa ia telah melukai perasaan istrinya sendiri. Pada akhirnya, raja belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang bisa ia miliki, melainkan seberapa besar ia bisa menimbang rasa dan berlaku adil, bahkan dalam urusan pribadinya. Kebijaksanaan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari penaklukan wilayah atau kemegahan istana, melainkan dari kemampuannya untuk mengelola hati, baik hati rakyatnya maupun hati orang-orang terdekatnya. Abu Nawas, sang jenius nyentrik, telah berhasil menguak kebenaran itu dengan cara yang paling tidak terduga, meninggalkan sebuah hikmah abadi di istana raja.